Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Selasa ini hari yang harus hari yang harus kita jadikan hari yang penuh semangat. Karena kalau bagi Mas T, Selasa ini hari awalnya aktivitas. Seperti awal, Mas T selalu hadir buat kalian setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Kabarnya semuanya baik ya orang baik? Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah semoga selalu dalam keadaan baik ya. Baik kesehatannya, rezekinya, segala sesuatunya Allah mudahkan, Allah lindungi dari bala apapun, dan Allah kabul hajat-hajat baiknya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang saya ucapkan. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Untuk yang belum support subscribe, kalau berkenan, kalau mau silahkan subscribe, pencet tombol loncengnya. Ininya jangan lupa bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Matur nuwun, terima kasih yang sudah nyawer-nyawer, terima kasih yang sudah selalu nunggu video Mas Tulus, terima kasih yang sudah pencet-pencet absen, matur nuwun. Mugi-mugi Gusti Allah berkahi nggih. Amin. Terima kasih banyak. Maaf Mas Teh nggak bisa sapa satu-satu ya. Pokoknya sing pencet absen, sing teko ngendi wae. Terima kasih banyak selalu menunggu videonya Mas Teh. Sehat buat semuanya ya. Amin. Wah, Mas Teh ketok ganteng kira-kira. Ini baju kiriman dari hamba Allah, tapi sudah lama banget. Udah lama banget ada kiriman, mungkin ada 1 bulan lebih ya. Tapi baru ketahuan. Karena kadang-kadang teman-teman itu ternyata setelah aku buka masih ada 2 bungkus lagi itu kayaknya celana. Yang 2 belum tak buka. Ini baru tak buka dan ternyata bajunya bagus, bahannya adem. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih untuk hamba Allah yang kirim ya. Lain kali warna lain dong. Nggak bercanda. Terima kasih, aku suka bahannya adem, kayak bludru-bludru gitu, dan terbaik sih ya. Terima kasih banyak. Ada 2 lagi yang belum tak buka, kira-kira isinya apa. Pokoknya matur nuwun, Gusti Allah berkahi sedekahnya nggih. Terima kasih banyak. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Saya itu lagi punya firasat oleng, tapi olengnya ini bukan oleng seperti biasanya. Oleng biasanya kan badannya keliengan atau pusing. Ini nih kayak ngambang, kayak yang sama terombang-ambing juga rasanya, kayak terombang-ambing, tapi ini bukan artinya nggak kayak yang kerasa gitu loh. Cuman kayak ngambang sama tuh
ada rasa was-was deg-degan yang luar biasa, kayak mau ada apa gitu. Nah ceritanya tadi pagi setelah duha saya ngobrol sama Crondol sama Eyang, kok aku dari kemarin, sebetulnya dari kemarin teman-teman udah ngerasain, tapi kan kalau Senin kalian tahu ya, Mas Teh harus istirahat, jadi memang saya fokus untuk istirahat aja, dan baru hari ini Mas Teh ceritakan. Jadi ini Mas Teh mau ceritakan rasa was-wasnya Mas Teh, terus apa pendapat Crondol dan juga Eyang terkait dengan was-wasnya Mas Teh. Nanti Mas Teh akan jabarkan lebih luas ya. Mungkin kalian nggak tertarik, tapi ya mudah-mudahan bisa untuk hibur kalian yang ada di rumah ya. Ingat disclaimer, nggak bisa kalian percaya 100%. Ini rasa yang Mas Teh rasakan real, nggak Mas Teh buat-buat, dan bukan karena ada satu atau sesuatu yang mungkin akan terjadi dan pasti. Saya nggak pernah bilang itu ya. Oke, sehat untuk yang sedang sakit, yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya lancar meneh nggih, amin. Yang sedang terlilit hutang piutang, semoga hutangnya endang lunas. Kalian yang mungkin sedang kurang baik keadaannya sekarang, semoga Allah berikan segera baik, Allah angkat dari beban, Allah rubah yang nggak baik tadi menjadi lebih baik, amin ya Allah. Sebelum kita ke pembahasan kita atau yang rasa yang Mas Teh rasakan, Mas Teh pengen sekali, oke, ini sudah tanggal berapa? Kita update dulu rekening ngalap berkah kita. Oh iya, Masya Allah, tadi pagi itu Mbak Muyah mau ngerintis usaha teman-teman. Jadi beliau bersedekah untuk diniatkan usahanya yang akan baru dirilis ya. Kita doakan semuanya, semoga usahanya Mbak Muyah dulur wedok diparingi lancar, berkah, tur ora ono alangan apa-apa, iso ngrejekeni kanggo warga, kanggo jenengan pribadi, yang pasti jadi manfaat juga untuk orang-orang sekitar ya. Amin. Matur nuwun Mbak Muyah, Gusti berkahi. Mas Naryo, Mbak Muyah pokoknya semangat ya. Aku mek iso ngiring donga. Weh, kapan dolan rono meneh ya? Udah lama banget ndak main. Nanti mudah-mudahan bisa ini ya, bisa main ke sana ya Mbak Muya. Sere, sebelum Mas Teh mau ngemis, serani mamak gua aku. Mas Teh mau ngalap berkah dari teman-teman, Mas Teh mau update rekening donasi per hari ini tanggal 19 November 2024. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita masih punya waktu sampai 20 sepigi. Ketora fokusnya berkurang 4 juta ya, 4.042.000 rupiah. Kemarin sih masih 31, sekarang sudah 4 juta, alhamdulillah. Kita masih punya waktu sampai Jumat tanggal 29, kalau nggak salah 29 ya, 29 November 2024. Kita doa sama-sama dulu yuk, semoga Allah berikan keajaiban, Allah izinkan sedekah nasi box kita ada. Amin. Allah cukupkan menjelang sedekah nasi box kita selenggarakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti kurangnya 2 juta lagi. Ya, mudah-mudahan Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di hari Jumat nanti di tanggal 29 November. Amin ya Allah. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu, silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal rolah 1.000, ya 12.000. Selebihnya terserah teman-teman, moga-moga dengan bisa nyukupi, kalau banyak boleh tapi minimalnya 12.000. Apakah harus kelipatan Mas Tulus? Kalau kelipatan lebih baik, tapi yang penting minimalnya itu 12.000. Lek jenengan mau hitung kelipatannya boleh, kalau tidak juga ndak apa-apa. Misalnya minimal kan rolah 1.000, aku ngasihnya 200, ya ndak apa-apa, nanti kita gabungkan dengan yang lain, pokoknya kita cukupkan sampai di angka 6 juta. Mohon maaf yang 150.000 Mas Tulus kosongkan, karena memang sekarang Malusi sudah tidak ikut dengan tim nasi box kita ya teman-teman. Jadi memang hanya Mas Teh bulatkan di angka 6 juta. Kabul, Allah cukupkan nanti. Amin. Silakan transfer ke rekening BRI yang di kolom deskripsi teman-teman. Minimalnya 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Gusti Allah muga-muga berkahi jenengan yang sedekah untuk nasi box.
Amin. Semoga apa niat hajat dan tujuannya Allah kabul, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga juga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, matur nuwun. Terima kasih. Dan kabar buruknya teman-teman yang sudah inden minyak bidara, mohon maaf sampai hari Selasa saya buat video ini saya masih belum dapat info. Ini sih jam 9 ya, jadi aku masih belum dapat info. Nggak tahu nanti kalau siangnya sudah ada, tetapi hari ini kayaknya Mas Teh harus ngurus si putih dulu. Ada kendala sedikit si putih ya. Jadi sepertinya pengiriman minyak bidara hari ini mungkin bisa saya pastikan kalau tidak ada. Kalau memang hari ini sudah sampai, saya akan konfirmasi ke teman-teman. Oh ya, yang WhatsApp 0857 itu sudah aktif lagi ya teman-teman. Jadi kalau kontaknya mungkin ada yang hilang atau chatnya tidak ada, silahkan kalian chat ulang. Atau mungkin kalian kontaknya Mas Teh nggak ada, silahkan di ini lagi ya, nanti kirain nggak statusnya nggak muncul kok Mas Teh, kok sombong kontakku dihapus. Boten, terpaksa, tapi ini demi kebaikan, semoga manfaat nggih. Ngaten nggih teman-teman yang di 0857 itu silahkan rechat ulang untuk teman-teman yang sudah chat nggih. Terima kasih banyak orang baik. Nanti kalau sudah ada langsung Mas Teh kabari kalian-kalian yang sudah inden kemarin. Ada 4 orang yang sudah minta dikirim tapi unitnya barangnya itu belum ada. Jadi nanti mungkin maksimal besok ya. Besok Mas Teh update lagi. Oke. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat, jodoh dadi tombo. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebetulnya teman-teman saya mau menyampaikan satu hal dulu ya. Jadi sebelum kita berpikir bahwa feeling atau firasat yang kita terima itu merupakan pertanda akan adanya sesuatu, kalau saya harus periksa kesehatan dulu, saya pastikan. Apalagi kalau habis kerja Sabtu Minggu. Jadi mungkin saya pikir oke, saya capek, oke, saya lelah karena tidurnya kurang, ada kerjaan dan lain sebagainya. Jadi saya pastikan dulu ke dokter, ternyata tidak ada apa-apa, kemungkinan firasat kita mengarah ke situ. Jadi teman-teman di rumah jangan mentang-mentang kalian ngerasa aku sensitif, aku indigo, aku orang sakti, aku orang hebat. Kalau ada gini berarti mau ada sesuatu. Jangan. Tetap harus utamakan medis. Mas Tulus tuh selalu mengajarkan ke kalian kayak gitu. Harus utamakan medis dulu. Kalau secara medis memang tidak ada apa-apa, berarti memang mungkin bisa jadi terkontaminasi karena intuisi yang disampaikan alam kepada kalian. Jadi aku tuh selalu mengedepankan teman-teman kalau berpikir itu harus berpikir positif. Kalau kalian mau dijauhkan dari yang gaib, jangan berpikir yang gaib-gaib terus, dibawa santai saja. Tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Jangan tersuges. Mas Tulu tuh sering banget ngingetin itu loh. Jangan mudah tersuges di kepala sama di sini. Bangsa jin tuh masuk ke kita itu dari sini sama sini. Jadi dasarnya sudah dari situ. Yang tadinya nggak jadi apa-apa, jadi ada apa-apa karena kita tersuges. Itu tips dari Mas Tulus ya. Jadi aku nggak mau dengar teman-teman chat itu kayak keraguan terhadap sesuatu. Jangan ragu. Percaya sama Allah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Oke? Semangat ya. Jadi Mas Teh memastikan dulu sebelum Mas Teh menyampaikan apa yang Mas Teh rasakan. Dari kemarin rasanya itu kalau biasanya kan ya secara umum yang kita rasakan tuh sedih ya kan. Kemudian rasa yang nggak ada, kayak nggak biasa, mungkin kan ada suara, kemudian suaranya badannya oleng atau apa. Tapi ini beberapa ada yang sama, tapi justru ini agak berbeda menurut saya karena saya nggak ngerasa badan saya gerak, tapi kayak diayun-ayun aja. Kalau biasanya kan ngerasa kayak bisa ngedadak tiba-tiba gerak nih, ada apa nih kok goyang badan. Ini enggak, jadi kayak yang kita tuh justru kayak diayun-ayun. Rasanya badan kita tuh bergoyang tetapi tidak secara nyata. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau biasanya tuh oleng pas lagi duduk tiba-tiba oleng ini gitu. Tapi ini lagi duduk diem tiba-tiba badan kita yang kayaknya buminya yang bergoyang, bukan badan kita yang goyang gitu loh. Rasanya kayak ngambang itu. Kemudian rasa duka yang
saya nggak tahu kenapa saya selalu keinget orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya. Contohnya nih Isma, orang tua saya. Jadi rasanya tuh kayak ada rasa ketakutan yang apa ya, bukan takut mati tapi ketakutan kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, artinya kehilangan orang terdekat dengan kita, padahal sudah jelas-jelas orang tua saya sudah meninggal. Jadi rasanya tuh kayak takut banget mamaku meninggal, padahal pada dasarnya pada kenyataannya mamaku sudah meninggal. Kemudian deg-degan atau was-was seperti mau ada sesuatu, itu yang saya rasakan. Sedihnya juga ada terasa tetapi tidak terlalu. Nah, yang paling dominan di telinga saya itu juga terdengar suara masih dengan suara orang-orang yang mengaji, berzikir. Tapi ini sudah pasti ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan. Jadi kayak di semua masjid itu, kalau aku dengar mungkin ya, kalau aku toh salah dengar, mungkin ketika mungkin menjelang asar, menjelang zuhur, menjelang sholat, waktu sholat 5 waktu, mungkin akan terdengar orang ngaji atau pujian kalau bahasa kita. Tapi ini di waktu-waktu yang tidak seharusnya mendekati waktu sholat 5 waktu, sampai tengah malam pun terkadang juga terdengar suara orang yang sedang berzikir atau mengaji. Memang itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi ketika mendengar suara mengaji tersebut, saya ada rasa was-was. Nah, ini justru anehnya. Kan kalau kita tuh mendengar suara orang ngaji, adem, seneng gitu. Soalnya kan itu kan ayat-ayat suci Al-Quran, pedoman hidup kita. Tapi ketika aku mendengar suara itu, rasanya kayak nyesek neng kene ki, nyeseknya bukan nyesek sedih, tapi nyesek karena was-was. Mau ada apa sih sebenarnya gitu. Nah, ceritanya tadi pagi, dari kemarin aku sudah rasakan itu. Tadi pagi ini baru aja aku habis baca WhatsAppnya mbakmu ya, aku langsung ngobrol sama Cerondol sama Eyang. Kalau Eyang ini yang aku agak deg-degan juga. Eyang ini apa ya, agak susah untuk saya ajak ngobrol. Eyang itu kayak lagi menutupi sesuatu di aku, tapi dia itu lagi repot gitu loh. Aku teman-teman, aku jujur ya, aku jujur aja, kalau Cerondol sih kalau dia repot atau dia sibuk, seribut-ributnya dia tetap akan kontrol untuk dekat dengan saya atau selalu nyamperin saya. Tapi kalau sudah Eyang repot atau Eyang itu agak sibuk, seperti kayak nutup diri, kayak menjauh dari saya tapi tidak terlihat menjauh, tetapi artinya beliau tuh lagi repot dan agak susah saya ajak bicara, itu saya deg-degan, jujur aja. Karena Eyang Nogowojo, yang Lukito, terus Eyang Maung Telon, ya, Eyang Ronggo yang di Malang, itu tuh beberapa kali mereka tuh memberikan clue ke saya, dan beberapa clue-nya itu 98% nggak meleset. Jadi ada beberapa poin yang memang sepertinya mereka-mereka yang kenal dengan saya ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memang mungkin Allah berikan izin, Allah berikan kesempatan untuk mengetahui sesuatu-sesuatu atau mengayomi mungkin beberapa wilayah di Indonesia dari beberapa sisi, dari beberapa elemen gitu loh. Jadi ketika mereka sudah sibuk, ketika aku coba untuk cari tahu tapi ngobrol, tetap komunikasi, tapi kayak yang aku buru-buru ya gitu. Rasanya tuh kayak yang biasanya kan duduk anteng, nanti kalau udah ngobrol aku suka direvisi, kamu tuh ini loh le, kamu tuh ojo ngene, ojo ngene, ojo ngene gitu ya. Ini enggak, cuman ini didengarkan terus beliau mengevaluasi, setelah itu beliau pergi dan Amet yo, aku sih rada repot. Nah ini kata repot ini yang bagi aku tuh agak cukup mencurigakan, karena memang jujur teman-teman, akhir tahun ini menjadi satu hal yang menurut saya ada momen-momen atau ada sesuatu yang mungkin saja terjadi dengan skala yang tidak bain-bain. Tidak bain-bain itu tidak sewajarnya, dan mungkin sesuatu yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Teman-teman perlu tahu, 18 ini tuh ternyata banyak banget kejadian, dari hujan badai, banjir, puting beliung, gempa pun terjadi teman-teman di tanggal 18, dan ini 19 mudah-mudahan tidak. Aku tuh terus-terusan bertanya dalam hati, mudah-mudahan nggak ada apa-apa di tanggal 19. Itu tuh dari kecelakaan, banjir, angin puting beliung, hujan deras, sampai gempa. Mau percaya mau tidak silahkan cari tahu. 18 itu omongannya Mas Teh, hitungan angkanya Mas Teh tepat. Silahkan kalian cari tahu. Nah ini beberapa hal yang artinya bikin saya makin deg-degan. Jujur saya tuh
ketakutan saya mengarah kemana? Mengarah ke musibah, teman-teman. Mengarah ke musibah, jujur. Jadi kayak aku jujur ya, biasanya kalau ulang tahun itu kan memang aku bikin among-among, aku puasa, terus aku makan sama timku nih, biasanya ke Bogor atau ke Bandung, makan aja, atau kita jalan misalnya sewa villa dan seterusnya. Tapi sepertinya Allah itu sedang memangkas rezekiku menjelang akhir tahun ini untuk tidak melakukan kegiatan apapun. Mungkin sengaja Allah buat seperti ini, Allah pangkas rezekinya untuk supaya saya nggak ngelakuin kegiatan apa-apa gitu loh. Mungkin ini salah satu cara Allah melindungi saya dari sesuatu yang kurang baik di jalan dan seterusnya. Ini hal yang menjadi pertanyaan besar dalam pikiran saya di mana ya mau ada sesuatu berarti dan deg-degan lagi koyok wong anu. Teman-teman kalau ada yang ngerasain yang sama tulis di kolom komentar ya. Rasanya deg-degan, tidur yang makin aneh tuh tidur. Tidur tuh makin aneh. Aku bangun di setiap jam. Lucu nggak sih? Bangun tuh jam 1, nanti jam 2, jam 3, gitu terus-terusan. Kalau tidur sore aku coba kemarin tidur jam 9, 10 bangun, 11 bangun. Itu di setiap jam aku selalu bangun loh, Rek. Selalu kebangun, kayak digugah, kayak dibangunin. Pasti di setiap 1 jam sekali. Itu kan ngeganggu banget ya dalam dalam tidur itu ya, malah nggarainmu metok ning sirah gitu loh, bikin pusing kepala aja. Nah, itu salah satu hal yang aku rasain. Dan ketika aku tanya, Eyang cuma bilang sing penting sing hati-hati, sing waspada. Akhir tahun iki ono sesuatu sing ora iso di apa ya istilahnya Eyang itu. Nggak bisa ditunda, tetapi mungkin bisa diperkecil dengan perbuatan kita. Ini yang disampaikan Eyang. Itu sudah ngobrol begitu aja beliau langsung pergi, tambah deg-degan meneh. Crondol malah ngoceh yang dimana apa sih mbak omongnya Manduk? Goro-goro di atas negoro. Jadi goro-goro di atas negoro itu artinya negara kita itu mau ada goro-goro yang artinya juga lumayan besar. Bukan cuma musibah saja, tapi dari beberapa sisi di akhir tahun ini sepertinya ada goro-goro di atas negoro. Di atas bumi kita itu mau ada sesuatu gitu loh. Dan aku nggak ngerasa dapet jawaban mengenakan gitu, dapet jawaban yang artinya di kepala aku itu menjelaskan apa yang aku rasakan. Yang aku dapatkan malah tambah soyo penasaran, tambah soyo deg-degan, tambah soyo ketakutan. Kadang-kadang kesedihan saya itu kesedihan yang satu seperti mengingat satu kematian. Kemudian yang kedua kesedihan di mana seperti terancam oleh musibah, seperti ada sesuatu yang sedang mengancam kita, yang berbentuk musibah tadi. Dan itu tuh satu kesedihan yang nggak bisa saya ungkapkan langsung, tapi tiba-tiba bisa dek nangis, bisa tiba-tiba dek diem, terus mood itu tuh swing banget, mood swingku tuh swing banget. Jadi bisa yang tiba-tiba aku bisa marah, bisa tiba-tiba aku diem, bisa tiba-tiba aku nangis, sampai yang apa ya agak susah untuk berkomunikasi dengan teman-teman, dan aku lebih memilih untuk ya diem aja, lebih nggak banyak komunikasi dengan orang, sehingga lebih memilih untuk diam kemudian menerka. Setelah saya terka, saya cerna, dapat jawabannya cuman yang kayak gitu, malah bikin makin tambah deg-degan, tambah ketakutan lagi. Intinya memang aku coba untuk mencari celah sendiri, aku coba untuk mencari tahu sendiri. Satu, teman-teman, clue yang saya terima adalah ketika para eyang ini sedang repot atau sedang sibuk, ada sesuatu yang akan terjadi. Pastinya, ada sesuatu yang sedang dipelihara, ada sesuatu yang sedang digandoli, ada sesuatu yang sedang digendong. Nah, eyang bilang, akhir tahun ini ada sesuatu yang sudah pasti terjadi, tidak bisa di-cancel, tidak bisa ditunda, mungkin bisanya hanya diperkecil dengan perbuatan kita. Ini artinya ada sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah lagi, ada sesuatu yang artinya mungkin tetap akan terjadi, tapi kalau kita bisa ngemis sama Allah, kita ngemis sama Allah untuk minta untuk kita diperkecil atau kita dihindarkan dari itu. Hanya itu saja. Kemudian kita juga hadiahkan doa kepada leluhur kita yang sekarang sedang menggendong ini. Aku yakin tenan rek, rasanya yang pikiranku ki, ini ada sesuatu yang akan terjadi, tapi aku juga nggak tahu apa. Sebatas saya itu manusia biasa, terus kerepotan-kerepotan eyang ini juga
Jadi pertanyaan bagi saya, jadi tanda tanya besar sekali. Saya semakin yang sebenarnya kene opo ada apa, karena mereka tuh lagi repot. Mereka lagi repot mengatakan statement yang kayak gitu. Jadi rasanya di pikiranku tuh beliau-beliau tuh kayak lagi gendong sesuatu yang artinya digendong untuk ditempatkan di posisinya gitu loh. Dan supaya gendongannya nggak jatuh, terus yang digendong itu nggak terluka atau bahkan meninggal. Itu Trondol malah nambahin pikiranku dengan ada goro-goro di atas negoro. Istilahnya negara kita. Jadi bukan cuma musibah besar. Akhir tahun ini banyak poin-poin besar yang artinya juga bisa saja menguap, bisa saja meluas. Lek ngulek Lombok ngono kae rek. Enek ra tanggomu. Kedengeran nggak di mic? Mudah-mudahan nggak ya. Tapi di situ mah kedengeran dak dok dak dok dok dok. Lagi apa ngulek ngulek bumbu biasanya. Soalnya sebelah ki apa ki dapure warung Padang. Sebelah iki dapure sing duwe omah. Jadi agak begitu. Poinnya teman-teman, setelah saya hitung ya, setelah saya cerna dari firasat yang saya rasakan, ketakutan saya, kengerian atau deg-degan di kepala saya, di badan saya itu, setelah saya hitung ini dari versi saya aja, memang ada ancaman tertentu yang sudah tidak bain-bain lagi. Sudah bukan akan mengecil tapi akan memuncak terus sampai pergantian tahun, bahkan di awal tahun pun ada beberapa ancaman-ancaman besar. Jadi aku nggak akan menjelaskan dari segi apapun, tapi dari semua sisi. Aku juga bingung ketika aku cerna, ketika aku hitung, kenapa semuanya ada, elemennya semuanya ada. Dari musibah yang kecelakaan, musibah alam, segala sesuatunya itu lengkap banget. Nanti coba kita hitung di angka 21 ya. Nanti Mas Tulus akan baca angka 21 November. Jadi biar kita bisa lebih cerna untuk angkanya, tetapi memang komplikasinya ini full. Ibarat orang sakit jantung, jantungnya tadi sudah mengarah ke mana lagi. Kemudian sakit ini sudah asam uratnya sudah bikin kaki tuh udah nggak bisa jalan gitu loh, Rek. Bukan ngilu lagi. Jadi yo eling eling lan waspada wae, seperti yang disampaikan Eyang tadi, seperti yang disampaikan Trondol juga, ketika memang sudah menyampaikan ini bisa kita rubah, bukan tidak bisa kita cancel lagi, tapi ini bisa kita rubah. Artinya kita bisa memperbaiki itu dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan doa kita, dengan hal. Oke. Dengan kita untuk berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan, kemudian minta diperkecil apabila memang ada sesuatu, kemudian bersedekah untuk menjauhkan bala, kemudian juga dengan artinya kita saling menolong satu sama lain, menjaga apa yang harus kita jaga, tidak merusak alam, tidak sombong, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini tips dari Trondol saja. Aku juga pernah mendengar ada sedekah bumi dengan menyerahkan hewan-hewan kecil atau menanam tanaman-tanaman baru di wilayah yang memang misalnya sudah gundul bekas musibah, atau mungkin itu kita menyebarkan benih ikan atau benih tanaman di satu tempat. Ini salah satu tips dari Trondol. Di akhir tahun ini ada arahan Trondol untuk kita menebarkan beberapa benih dari ikan, hewan, atau tanaman yang bisa kita tanam ulang. Simbolnya adalah persembahan kita terhadap kita dari kita untuk bumi, tetapi berbentuk hewan atau makhluk hidup, yang artinya ini benar-benar dikembangkan. Bukan kalau kita kan sedekah misalnya kambing itu kita sembelih kita makan ya, tapi ini benar-benar kamu sedekah ke bumi, tapi sedekahnya sedekah hewan. Misalnya ikan kecil-kecil kamu sebarkan di danau atau di pantai, atau lepas penyu, kemudian menanam tanaman-tanaman baru di wilayah-wilayah yang memang mungkin itu punya pemerintah, tapi kita perlu reboisasi. Nah, menanam tanaman baru, kemudian memelihara hewan yang baru, ini juga muncul memang di angka-angkanya, tapi tidak secara spesifik menyampaikan itu, tapi hanya menanam saja. Tapi kalau hewan, ini juga info yang baru saya dapatkan, tapi memang aku pernah mendengar ada salah satu kepercayaan yang memang menebarkan atau memberikan persembahan kepada alam dengan melepaskan hewan ternak, itu entah burung, entah ikan,
ya, terus belut dan seterusnya. Ini salah satu hal yang saya pernah tahu, tapi saya nggak tahu itu tradisi mana atau artinya itu adalah apa tujuannya, tapi Trondol menyampaikan kita untuk bersedekah bumi dengan mempersembahkan dalam tanda kutip bukan untuk tumbal ya, tapi mempersembahkan makhluk hidup yang akan bisa ditanam di bumi Nusantara atau mungkin bisa kita sebarkan. Contohnya ngelepasin burung-burung pipit kah, burung merpati kah, kemudian melepaskan ikan atau hewan-hewan baru, penyu dan seterusnya dilepaskan di laut Nusantara kita supaya semakin berkembang. Simbolnya adalah lestari, betul ya Dok? Simbolnya adalah lestari, jadi kayak ada melestarikan sesuatu, memperbaiki sesuatu. Nah itu salah satu tips dari Trondol juga saya, supaya menjauhkan dari bala apapun. Memperkecil sesuatu yang sudah tidak bisa di cancel tadi. Nah, utubillah min zalik, harapan Mas Teh, teman-teman yang nonton video ini Allah jauhkan dari bala apapun. Amin. Mas Teh dan keluarga, Mas Teh dan tim, Mas Teh dan yang nonton video ini, semua subscribernya Mas Teh, amin. Allah jauhkan dari bala apapun. Ya, sekali lagi tips tadi ini hanya saran. Kalian boleh mengikuti, boleh tidak. Kemudian yang saya rasakan, yang saya sampaikan di sini bukan sesuatu yang pasti terjadi. Kalau teman-teman juga ada yang ngerasain, mungkin periksa dulu ke dokter. Setelah semuanya normal, mungkin memang ada sesuatu yang artinya tadi saya bilang bisa terkontaminasi dengan intuisi yang disampaikan alam kepada kita. Lalu kalau saya juga ngerasain yang sama dengan Mas Teh, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, serahkan semuanya pada Allah, mendoakan sesuatu yang baik untuk alam Nusantara kita. Tambahan saja, kalau kalian mau menambahkan doa, mungkin boleh hadiahkan doa untuk bumi kita ya. Jarang banget wong donga kanggo bumi awake dhewe iki, jarang ya. Kalau saudara kita tuh ada yang doanya semoga semua makhluk selalu berbahagia, itu bagus ya. Tapi di sini doanya bukan untuk semua makhluk saja, tapi untuk bumi, untuk laut, untuk langit dan seterusnya. Silahkan hadiahkan doa sesuai dengan keyakinan. Itu tips dari Mas Teh ya. Oke, bisa kalian ambil intinya, silakan kalian cerna, mudah-mudahan manfaat. Saya sih nggak berharap berpikir yang kemana-mana ya, tapi doa saya selalu yang terbaik, semoga tidak ada apa-apa. Amin, selamat ya. Dan semoga ada manfaat yang kalian ambil dari apa yang masih sampaikan hari ini. Saya nggak ngajari, saya nggak gurui, tapi ayo sama-sama kita cerna bahwa akhir tahun kita sedang tidak baik-baik saja, dan alam kita sedang tidak baik-baik saja. Oke? Terima kasih, semoga manfaat. Kalau Mas ada salah-salah kata, Mas minta maaf. Yang suka alhamdulillah, yang tidak suka saya minta maaf ya teman-teman ya. Saya nggak bisa, sekali lagi saya berkali-kali saya bilang, saya nggak akan pernah bisa maksa kalian suka, kalian tidak sakit hati, kalian tidak membenci saya. Nggak apa-apa, luapkan, lakukan sesuai dengan mau kalian. Karena saya juga bukan Tuhan. Satu lagi, kalian juga bukan Tuhan yang harus meminta sesuatu yang kalian lihat, sesuatu yang kalian dengar, harus seperti yang kalian mau. Jadi semua akan disadari, akan merasa benar atau salah, tergantung persepsi, kembali ke pemikiran kita ya. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit Mas doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Apapun hajat saudaraku yang sedang nonton video ini, semoga engkau segera kabul ya Allah. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih. Mas Teh harus pamit mundur dulu. Ada beberapa lagu yang di request teman-teman tapi aku belum cover ya. Jadi aku akan usahakan ini. Mudah-mudahan nanti segera bisa di cover ya. Oke. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.